Menit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Ghaffar, NIM 22338006, akan mempresentasikan dan memaparkan tugas besar kinematika dan dinamika. Lah, berikut merupakan soal dari tugas besar tersebut, yang mana diketahui panjang O2A adalah 102 mm atau 0,102 meter. Panjang batang BA sama dengan 203 mm atau sama dengan 0,203 meter. Panjang batang O4B sama dengan 152 mm atau 0,152 meter. Panjang batang CB sama dengan 203 mm atau sama dengan 0,203 meter. Dengan kecepatan sudut pada batang O2A sebesar 2 radian per sekon. Berikut merupakan soal yang digambarkan pada kertas milimeter blok. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan analisis kecepatan. Yang pertama, kita akan melakukan analisis kecepatan pada batang O2A. Batang O2A dapat kita cari kecepatannya dengan rumus kecepatan sudut W2 dikali O2A. Sehingga V2 sama dengan 2 radian per sekon dikali 0,102 meter. Sehingga hasil dari kecepatan pada batang O2A sama dengan 0,204 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan pada batang BA melalui persamaan VB sama dengan VA ditambah VBA, karena VBA relatif terhadap VA. Yang pertama kita akan menentukan arah dari masing-masing kecepatan. Arah dari masing-masing kecepatan VB itu adalah tegak lurus dari batang O4B. Kemudian arah dari kecepatan VA itu sudah diketahui, dan arah dari batang VBA itu tegak lurus dari batang BA. Kemudian kita akan menentukan besar dari kecepatan batang B, itu belum diketahui. Kemudian kecepatan pada batang A itu sudah diketahui, dan kecepatan pada batang BA itu belum diketahui juga. Sehingga kita dapat menggambarkan poligonnya pada kertas milimeter pada gambar di samping. Itu untuk kecepatan pada batang A itu yaitu tegak lurus terhadap batang O2A. Kemudian kita menggambarkan kecepatan pada batang BA. Batang BA merupakan batang yang relatif terhadap A, sehingga kita menggambarnya dari ujung kecepatan VA. Kemudian kita menggambar kecepatan batang B. Kita gambar dari pangkal ataupun dari titik awal, karena kecepatan pada batang B yaitu absolut. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan pada batang CB. Sama seperti persamaan sebelumnya, yaitu VC sama dengan VB ditambah VBC. Dengan arah dari VC, karena VC ini slider, maka arahnya itu yaitu horizontal. Kemudian kecepatan pada batang VB sudah diketahui, dan arah pada kecepatan VBC yaitu tegak lurus dari batang CB. Kemudian kita mencari besar dari masing-masing kecepatan. Untuk kecepatan pada batang C itu belum diketahui. Untuk besar dari kecepatan batang B itu sudah diketahui, dan kecepatan dari batang CB itu tuh juga belum diketahui. Sehingga kita dapat meneruskan bentuk poligon tadi, yang mana batang CB itu relatif terhadap batang B. Sehingga untuk kecepatan CB itu tuh kita gambar dari ujung kecepatan VB. Kemudian kita menggambarkan kecepatan VC. VC karena slider, maka kecepatannya kita gambar dari pangkal ataupun titik awal di sini, dan arahnya itu horizontal. Sehingga terbentuklah poligon seperti ini. Kemudian apabila kita gambarkan pada kertas milimeter blok dengan menggunakan skala 1:0,05 meter per sekon, kita dapat menentukan masing-masing kecepatan batang. Yang pertama, pada batang VA sebesar 0,204 meter per sekon, pada batang VBA sama dengan 0,050 meter per sekon, pada batang VB sama dengan 0,190 meter per sekon, pada batang VC sama dengan 0,095 meter per sekon. Maaf, ini ada kesalahan ketik. Kemudian pada batang VCB sama dengan 0,180 meter per sekon. Kemudian kita dapat mencari analisis percepatan pada batang.
pertama, pada batang O2A. Karena kecepatan sudut konstan, maka percepatan pada batang O2A adalah percepatan normal saja. Sehingga AA sama dengan AA normal. Rumus dari AA normal adalah VA kuadrat dibagi O2A. Dengan besar dari VA, setelah kita cari tadi, yaitu 0,204 meter per sekon kuadrat, dibagi panjang batang O2A, yaitu 0,102 meter. Sehingga dapat kita peroleh hasil dari percepatan normal batang A, yaitu 0,408 meter per sekon, dengan arahnya seperti ini. Baiklah, selanjutnya itu percepatan pada batang BA. Dengan menggunakan persamaan AB sama dengan AA normal ditambah ABA. Karena AA hanya memiliki percepatan normal saja. Batang BA relatif terhadap batang O2A. Kemudian kita cari terlebih dahulu percepatan pada batang BA, yaitu ABA sama dengan ABA normal ditambah ABA tangensial. Percepatan normal pada batang BA, arah percepatannya menuju pusat putaran ke atas. Kemudian kita mencari besarnya, yaitu ABA normal sama dengan VBA kuadrat dibagi BA. Ini ada kesalahan ketik juga. 0,050 meter per sekon kuadrat dibagi 0,203 meter, sehingga hasilnya 0,012 meter per sekon kuadrat. Percepatan tangensial batang BA, yaitu arah percepatannya tegak lurus batang, yaitu ABA tangensial sama dengan alfa 3 dikali BA. Karena besaran dari alfa 3 ini belum diketahui, maka kita membuatkan arahnya terlebih dahulu, yaitu tegak lurus dari batang, itu seperti ini. Kemudian kita akan mencari percepatan pada batang B. Batang B itu absolut. Melalui persamaan AB sama dengan AB normal ditambah AB tangensial. Percepatan normal batang O4B, arah percepatannya menuju pusat putaran. Sehingga kita dapat mencari percepatan normal pada batang B, yaitu VB kuadrat dibagi O4B. Itu sama dengan 0,190 meter per sekon kuadrat dibagi 0,152 meter. Sehingga hasilnya 2375 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari percepatan tangensial batang O4B, yang mana arah percepatan ini merupakan tegak lurus dari batang O4B. Melalui rumus AB tangensial sama dengan alfa 4 dikali O4B. Karena alfa 4 juga belum diketahui, maka kita akan membuat arahnya terlebih dahulu, yaitu ini, tegak lurus dari batang O4B. Kemudian kita akan mencari percepatan pada batang CB. Melalui rumus AC sama dengan AB ditambah ACB, karena CB juga relatif terhadap batang B, maka kita akan mencari terlebih dahulu percepatan pada batang CB, yaitu ACB sama dengan ACB normal ditambah ACB tangensial. Selanjutnya kita akan membuat percepatan batang normal pada CB. Arah percepatan menuju pusat putaran. ACB normal sama dengan VCB kuadrat dibagi CB, sama dengan 0,180 meter per sekon kuadrat dibagi 0,203 meter, sehingga hasilnya adalah 0,16 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari percepatan tangensial batang CB. Arah percepatannya yaitu tegak lurus. ACB tangensial sama dengan A5 dikali CB. Karena alfa 5-nya juga belum diketahui, maka yang dibuat itu arahnya saja terlebih dahulu. Yaitu dapat dilihat dari gambar. Ini merupakan A normal, yang ke atas ini merupakan ABA normal, yang ke sini merupakan ABA tangensial, ini merupakan AB normal, ini merupakan AB tangensial, sehingga kita dapat menemukan percepatan pada batang B. Kemudian dari ujung batang B kita membuat percepatan normal dari batang CB. Kemudian dari ujung batang CB kita membuat percepatan tangensial pada batang CB, sehingga kita dapat menentukan percepatan pada batang CB. Kemudian dari itu kita dapat menentukan besaran dari percepatan dari batang C atau slider. Apabila kita masukkan ke dalam kertas milimeter block, maka kita dapat mengetahui besaran percepatan tiap batang. Dengan menggunakan skala 1 banding 0,1 meter per sekon kuadrat, maka kita dapat menentukan bahwa besaran dari percepatan AA normal itu sama dengan 0,408 meter per sekon. Percepatan
dari batang ABA normal itu sama dengan 0,012 meter per sekon. Percepatan dari batang BA tangensial sama dengan 0,65 meter per sekon. Percepatan dari batang BA jadinya 0,66 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita mencari percepatan pada batang B. Percepatan pada batang B normal itu sama dengan 24 meter per sekon, 0,24 meter per sekon kuadrat. Kemudian percepatan pada batang B tangensial itu sama dengan 0,27 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita dapat menentukan percepatan batang B itu sama dengan 0,35 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita dapat mencari percepatan pada batang CB. Percepatan batang CB normal sama dengan 0,16 meter per sekon kuadrat. Percepatan pada batang CB tangensial sama dengan 0,28 meter per sekon kuadrat. Dan percepatan pada batang CB sama dengan 0,29 meter per sekon kuadrat. Yang terakhir, kita dapat menentukan percepatan pada batang C, yaitu 0,52 meter per sekon kuadrat. Setelah kita mendapatkan besar dari kecepatan dan percepatan yang terjadi pada tiap batang, kita juga dapat menentukan besaran sudut dan apa yang terjadi pada tiap-tiap batang. Yaitu besaran sudut pada batang 3 sama dengan kecepatan sudut pada batang 3, yaitu sama dengan 2,45 meter radian per sekon. Kecepatan sudut pada batang 4 sama dengan 1,25 meter radian per sekon. Kecepatan sudut pada batang 5 yaitu sama dengan 0,88 radian per sekon. Alfa 3-nya sama dengan 3,2 radian per sekon kuadrat. Alfa 4-nya sama dengan 1,7 radian per sekon kuadrat. Dan alfa 5-nya sama dengan 1,37 radian per sekon kuadrat. Baiklah, demikian pemaparan analisis percepatan dan kecepatan dari soal kuis 1 yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Demikianlah, apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.